Jadi begini, pertama harus kita bedakan ada dua kategori di sini. Kategori pertama adalah kategori orang kafir yang kafir asli. Kafir asli itu maksudnya adalah orang yang bukan orang murtad. Jadi orang murtad orang kafir ya. Tapi di sini maksudnya yang mau saya jelaskan adalah kafir asli. Jadi dia ini keturunan orang-orang non muslim. Dia ini disebut dengan kafir asli. Jadi ibunya non muslim, bapaknya non muslim, mbah-mbahnya, nenek kakeknya, buyut-buyutnya sampai ke atas itu non muslim. Itu namanya kafir asli. Orang seperti inilah yang apabila dia masuk Islam, maka itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami seperti itu. Jadi orang inilah yang apabila dia mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Bagaimana dengan kita orang Islam? Orang Islam ya, bagaimana? Pertama gini, media untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Kita berwudu, dosa-dosa kecil rontok semua. Nggih. Kita beristighfar, dosa-dosa rontok. Kita misalnya puasa kayak kemarin puasa apa? Asyura, dosa-dosa kita setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Media atau sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak sekali. Tergantung orangnya ini mau belajar apa enggak gitu. Cuman syaratnya adalah supaya mendapatkan itu dia harus belajar. Jadi orang yang mengerjakan amal ibadah yang tanpa didasari oleh ilmu, maka amal-amalnya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat orang ya amal ibadahnya diterima oleh Allah itu diantaranya adalah dia mengerjakan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Karena kita di zaman sekarang kita nggak berjumpa dengan Rasulullah, berarti ya kita harus cari guru yang bagaimana? Guru yang punya sanad, punya mata rantai keilmuan, yang siqah, yang terpercaya, yang teruji dan seterusnya, yang amanah menyampaikan apa yang ia ketahui. Kalau tahu ya tahu, kalau tidak tahu jujur bilang tidak tahu, nggak neko-neko, nggak ngawur, seperti itu. Jadi kalau umat Islam sarananya sangat banyak sekali. Cuman gini, catatannya gini Pak Niman, itu ya. Jadi kita tadi sudah menyebutkan kalau istighfar, berwudu, kemudian puasa pada hari-hari tertentu, itu kan ada fadilah-fadilahnya itu. Kita membaca apa ayat-ayat tertentu dan seterusnya. Ini kan banyak fadilahnya ini. Sampai saya ingat ini guru saya itu bilang, kalau seandainya ada orang matilah kok dia ini tidak mendapatkan pahala yang banyak, mati tapi nggak punya pahala, itu diibaratkan oleh guru saya seperti semut mati kelaparan di tengah roti. Lah gimana? Atas makanan, bawah makanan, samping kanan makanan, samping kiri makanan, depan makanan, belakang makanan. Lah kok bisa mati kelaparan itu? Lah, artinya apa? Orang mukmin itu Masya Allah untuk mendapatkan pahala itu sangat mudah sekali. Kita sakit, sabar, pahala apa mboten niku? Pahala. Kita mendapatkan nikmat, bersyukur, pahala apa mboten? Pahala, semuanya berpahala. Tinggal kitanya mau belajar apa mboten. Itu syaratnya ada ilmunya. Ibu-ibu kemarin saya sebutkan, kalau seandainya ibu-ibu nyuci baju, nyuci piring, ikhlas mencari ridha Allah untuk suaminya, padahal itu bukan kewajibannya, pahala apa mboten niku? Pahala. Suami misalnya niki jenengan kalau eling nggih, yang keluar tiap pagi kerja, itu kalau seandainya diniati, saya niat ini mencarikan nafkah yang halal untuk istri dan anak saya, pahala apa mboten? Pahala. Sekarang ini sebentar lagi kita makan, kalau sekedar makan saja ya sudah selesai, perkara jaiz, perkara yang boleh. Tapi kalau kita niati, saya makan niat supaya saya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala apa mboten? Pahala. Tuh. Orang misalnya kalau tidur memang rutinitasnya jam 10 tidur. Ya kalau sudah tidur apa ya sudah nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niat saya tidur biar besok kuat beribadah kepada Allah, biar bisa bangun subuh, biar bisa bangun malam, pahala apa mboten? Lah, jadi media kita untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan itu sangat banyak sekali. Cuman ini ada ilmunya, ada ketentuannya. Cuman gini bedanya adalah kalau orang kafir
Yang asli tadi seperti itu, dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini untuk motivasi mereka supaya masuk Islam. Kalau seandainya orang kafir asli misalnya dia masuk Islam, dosa-dosanya nggak diampuni, lah ini jadinya nggak termotivasi masuk Islam. Oleh karenanya dalam syariat disebutkan orang kafir asli itu kalau masuk Islam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dulu pada saat dia kafir dia pernah membunuh, itu tidak dikisos. Saya ceritakan kisah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah. Semerap nih, Sayyidina Hamzah. Pamannya Rasulullah kan banyak, diantaranya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini adalah sahabat Rasulullah yang gagah berani sekali. Nah, pada saat peperangan ini, salah satu musuh Islam itu anaknya terbunuh, suaminya terbunuh, sehingga pada perang berikutnya itu diincar oleh ini perempuan ini, ibu sama istri dari yang terbunuh tadi itu, memerintahkan kepada budaknya untuk kamu kalau bisa membunuh ini Hamzah ini, maka membunuh Hamzah ya pakai hak, membunuh Hamzah ini maka kamu akan merdeka. Akhirnya apa? Dibunuh, kemudian ketika diketahui mayatnya itu diambil, bagian dalamnya itu dimakan, saking bencinya itu. Lah pembunuhnya ini membunuh dalam kondisi apa? Kafir asli. Beberapa waktu kemudian, ya ini budak yang dulu membunuh diperintahkan untuk membunuh Hamzah ini masuk Islam, diampuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal membunuh siapa? Membunuh kerabat beliau. Itu untuk apa? Untuk memotivasi orang kafir asli yang ingin masuk Islam. Sampai seperti itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda halnya dengan orang yang sudah Islam. Kalau orang Islam misalnya melakukan dosa-dosa tertentu, ya ada ketentuannya. Orang Islam ini ketika sudah masuk Islam, dia dituntut untuk istiqomah. Artinya apa? Kalau seandainya dia zina, ya ada ketentuannya, hukum Islam rajam. Kalau dia mencuri, ya ada ketentuannya, hukum Islam apa? Potong dan seterusnya. Kalau seandainya dia melakukan hal tertentu, membunuh orang lain misalnya, seorang muslim membunuh muslim, berarti apa ya? Dikisos, ada ketentuannya seperti itulah. Ini harus tahu perinciannya seperti itu. Jadi perbandingannya itu tidak dilihat dari satu sudut saja, tetapi dari banyak sudut. Seperti itu Pak Niman. Tapi yang jelas umat Islam itu media atau sarana untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Tergantung bagaimana sikap kita, mau belajar atau tidak. Seperti itu. Jelas nggih?